Selamat pagi semua. Berjumpa lagi dengan saya Agus Susilo, calon CGP Angkatan 11 SMK Negeri 7 Semarang, Kota Semarang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani teman saya yaitu Bu Tri Budi. Bu Tri Budi ini adalah guru di jurusan KGS di SMK Negeri 7 Semarang. Selamat pagi Bu Tri. Bagaimana kabar hari ini Bu? Sehat. Alhamdulillah Bu Tri. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Sebelum saya amati jalannya proses pembelajaran di kelas atau saya melakukan proses observasi nanti di kelas. Adapun tujuan diadakan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan nanti. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid nantinya. Tapi ada pun beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Ibu Tri. Nanti ada 3 nih Bu. Yang pertama, kira-kira nanti tujuan dari pembelajaran yang Ibu ingin sampaikan seperti apa Ibu? Ya, terima kasih. Kalau seperti yang ditanyakan tujuan pembelajaran, di dalam administrasi pembelajaran saya tuliskan bahwa pembelajaran di mata pelajaran atau sekarang menyebutnya elemen dasar program keahlian yang saya ampu, tujuannya diantaranya 1, siswa dapat mengetahui berbagai material bahan bangunan untuk pekerjaan konstruksi di lapangan. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui jenis-jenis bahannya beserta persyaratan yang harus dipenuhi sebagai bahan bangunan yang baik ketika akan diaplikasikan dalam pekerjaan konstruksi. Oke, berarti ada 2 tujuan ya. Terus yang kedua Ibu, pertanyaan yang kedua, bagaimana untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya? Area pengembangannya diantaranya ada dua fokusnya, yaitu di pengetahuan. Saya berharap siswa dapat menyebutkan berbagai macam material bahan bangunan yang diperdagangkan, tidak hanya dari sisi jenisnya saja, tapi mereka juga dapat mengetahui beserta merek produknya ketika itu hasil fabrikasi, dan juga mereka juga mengetahui berapa sih harga jualnya sehingga mereka bisa mengestimasikan biaya yang akan digunakan dalam pekerjaan konstruksi. Kemudian di sisi keterampilan, area yang ingin dikembangkan adalah siswa dapat mengetahui cara pengujian material bahan, baik itu yang ada di lapangan maupun pengujian yang ada di laboratorium. Oke Bu, ada 2 fokus ya Bu ya nanti ya ke depan ya. Oke Bu, nih yang ketiga nih Bu, saya ingin mendengarkan Bu nih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan. Misalnya strategi pembelajaran, model atau metode pembelajarannya Bu nanti. Ini pembelajaran Ibu kayaknya ini menarik sekali. Ya, strateginya tadi yang saya terapkan itu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam hal ini menggunakan metode problem based learning. Dengan diferensiasi yang saya terapkan itu berbagai macam media yang saya gunakan, di antaranya untuk beberapa anak yang suka secara visual, saya menggunakan video atau gambar, kemudian PPT. Sedangkan anak-anak yang suka akan penalaran mungkin mereka bisa saya terapkan dengan metode diskusi ataupun tanya jawab seperti itu. Oke Bu, nah ini nanti kira-kira kapan untuk pelaksanaannya, hari apa, jam berapa, dan kelas berapa itu? Kalau sesuai jadwal sih saya ada kelas di hari Senin untuk mata
pelajaran atau elemen dasar program kalian ini Senin jam kedua dan ketiga. Oke. Baik Ibu, di hari Senin jam kedua dan ketiga saya akan datang di kelas Ibu di kelas 10 dan nanti saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas Ibu nanti. Monggo aturan rawuh di kelas ya Pak. Oke. Jadi nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, nanti kita akan melakukan percakapan pra observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, kira-kira hal apa yang Ibu dapatkan di percakapan hari ini, Bu? Mendapatkan bayangan untuk pembelajaran saya modelnya seperti apa, dan yang perlu dipersiapkan adalah di media buktinya yang akan digunakan di kelas di mana panjenengan nanti akan observasi. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu dan bersedia berbincang-bincang dengan saya. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas, yaitu di hari Senin minggu depan. Demikian percakapan hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan juga pasca observasi. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat, Sembar bisa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin berdoa. Duduk siap, gerak. Sembar. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Selamat pagi semua. Pagi Ibu. Ya, dari tanpa prestasi. Sembar. Terima kasih. Sehat semuanya. Kok kelihatannya ada yang nggak senyum? Putri presentasi dulu ya pelajarannya. Ini kelas indeks kelas 1. Abdullah Syahni, Asya Dina, Ella Sampurna, Fabiana Api, Kesia Nadia, Muhammad Rizky, Zura. Terima kasih. Puji Tuhan kalau sudah sehat semua. Pagi hari ini kita akan belajar tentang material bahan. Sebelumnya, siapa yang masih ingat materi kita di minggu yang lalu? Batu bata atau batu? Batu bata atau batu? Batu. Nah, kalau kita ngomong-ngomong batu, paling besar komponen batu yang dipakai untuk bahan bangunan itu apa? Pasir dan kerikil. Bisa nggak pasir atau kerikil itu dipakai secara sendiri, berdiri sendiri untuk bahan bangunan? Ketika tidak bisa, berarti ada komponen atau material lain tuh yang ditambahkan supaya batu, kerikil, pasir bisa difungsikan. Salah satu di antaranya adalah tentang semen. Siapa yang belum tahu tentangnya? Sering lihat Bapak tukang pakai semen? Kalau beli semen di plastiknya atau di tempat
Oke. Nah, sebagai anak muda aku harus tahu tuh semen ketika digunakan seperti apa. Ke depan kan kalian mau jadi perencana, mau jadi kontraktor, mau jadi mungkin agen material. Sehingga kalian perlu tahu tentang semen. Perencana harus tahu ketika dia merencanakan bangunan, jenis semen mana yang mau dipakai. Jangan sampai keliru. Ibarat kayak dokter mau kasih obat itu, pasiennya oh mati ya. Jadi kontraktor harus tahu semen yang dipakai, cara pembinaannya seperti apa. Demikian juga jadi agen material. Semen yang dijual itu mereknya apa, harganya berapa, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar semen. Budi mau pakai video belajarnya. Nanti kalian akan dikelompokkan jadi 6 kelompok. Berarti satu kelompok ada 6 orang. Oke, sekarang dibentuk kelompok terlebih dahulu. Sorry, Bon. Sudah dapat kelompok semua? Tertinggal? Saling mengenal ya satu dengan yang lainnya? Oke. Nah, sebelum Putri informasikan video berikutnya, coba perhatikan dulu. Setiap kelompok nanti harus bagaimana ya? Satu, setiap kelompok memperhatikan video berikutnya, kemudian didiskusikan. Apa saja yang didiskusikan di dalam video tersebut? Satu, mungkin ada asal-usul semen dan bahkan mungkin disebutkan jadi fungsinya semen itu buat apa saja. Kemudian ada proses pembuatan semen. Sudah diketahui bahwa semen itu bukan bahan alami tapi bahan fabrikasi, sehingga ada proses, ada tahapan yang dilalui supaya terbentuknya semen. Kemudian mungkin juga di video itu disebutkan tentang uji kualitas semen itu harus melalui tahapan uji apa saja. Sebelum diperdagangkan dari pabrik tadi, semen juga harus dikemas tuh. Bagaimana pengemasan maupun distribusinya. Oke? Masing-masing siap ya? Nah, coba diperhatikan video yang akan saya share di ruang kelas. Mana Jihan? Oke, Jihan, videonya sudah dipilih. Coba diinfokan, diteruskan ke teman-teman yang lainnya. Setiap kelompok silakan menuliskan nanti apa yang sudah Putri sebutkan. Di lembar kerja juga Putri akan berikan. Tidak boleh dicantumkan ya nama kelompok kemudian hasil kerjanya ya. Oke. Nah, yuk perhatikan videonya, kemudian hal-hal tadi yang gue minta coba bisa didiskusikan bersama. Nanti saya akan beri waktu kalian melihat video pembelajarannya. Nanti setelah selesai, saya akan beri kesempatan beberapa kelompok untuk membagikan hasil. Saya berharap kalian berebut nih membagikan hasil diskusi dan hasil pengamatan kalian terhadap proses pembelajaran. Oke? Ada pertanyaan dulu? Sudah? Videonya sudah bisa dilihat di layar gawai masing-masing? Oke, silakan bekerja. Semangat.
perlihatkan hasilnya? Oh, boleh, silakan. Semuanya, sana, boleh. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jibril Gading Nasrullah, nomor absen 18. Jadi di sini saya akan membagikan hasil diskusi kelompok kami tentang proses pembuatan. Jadi pembuatan semen ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada persiapan bahan baku. Jadi bahan baku dari semen itu batu kapur dan tanah liat. Yang selanjutnya penghancuran. Jadi batu kapur dan tanah liat ini dihancurkan untuk agar proses selanjutnya itu lebih mudah. Yang selanjutnya ada pencampuran. Bahan baku yang sudah dihancurkan tadi dicampur dengan biji besi, pasir, dan batu. Selanjutnya ada pembakaran. Pembakaran bahan ini mencapai suhu 2000 derajat Celcius. Yang selanjutnya akan didinginkan untuk mencapai suhu 100 derajat Celcius. Yang selanjutnya ada pencampuran kedua. Bahan-bahan tadi dicampur dengan bahan-bahan pembantu seperti gipsum dan pozolan. Sebelum semen dikemas, semen melalui uji laboratorium. Terima kasih. Oke, terima kasih. Disebutkan tentang proses pembuatan semen di pabrik, mulai dari persiapan sampai dikemas. Intinya, ketika pembuatan semen itu ada bahan utamanya, tetapi ternyata diberikan juga bahan tambah yang tujuannya, oh ya kira-kira tujuannya ya, mungkin ada yang mau membagikan ini. Kelompok lain, ada yang mau nambahkan? Oke, silakan. Nama saya Arjato Aisyah, nomor referensi 9. Di sini saya ingin menambahkan mengenai jenis-jenis semen yang tadi belum disebutkan. Jadi jenis-jenis semen yang saya ambil di sini ada 3 jenis. Yang pertama semen Portland, yang merupakan bahan dasar untuk membuat beton, mortar, plasteran, dan beton khusus. Semen Portland ini terbuat dari campuran oksida kalsium, silikon, dan aluminium. Selanjutnya ada semen pozolan, bahan yang mengandung senyawa silika atau silika alumina. Lalu yang ketiga ada semen putih. Semen putih ini memiliki keunggulan pada estetika, daya rekat, tekstur, warna dasar, dan fungsinya yang lebih beragam. Lalu ada juga asal-usul semen yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno, sekitar tahun 1100 hingga 1500 Masehi, dikenal dengan nama pozzolana. Dan semen ini diambil dari kata kementum yang dikembangkan oleh insinyur Inggris bernama John Smeaton pada abad 18. Namun John Smeaton ini tidak mengambil dapatan dari semen sehingga diambil oleh orang lain, yakni Joseph Austin pada tahun 1824. Terima kasih. Terima kasih. Dua kelompok ini bisa saling menghubungkan. Bukti katakan tadi, selain bahan utama ada bahan tambah. Bahan tambah inilah yang menyebabkan jenis-jenis semen berbeda sesuai dengan tujuan penggunaan semen. Oke, dari yang sudah dibagikan, Putri pengen tahu lagi sedikit. Ada sesuatu yang pengen ditanyakan mungkin? Ya. Halo teman-teman semua, nama saya Raditya Wiswara, nomor referensi 3 ingin bertanya Bu, dari video tadi apakah proses pengujian semen harus melalui proses laboratorium? Oke. Memang ada lagi di videonya pengujian laboratorium? Ada. Ya? Sebenarnya boleh itu. Sebenarnya pengujian semen itu tidak hanya dilakukan di laboratorium. Kita sebagai orang awam pun punya hak dan harus tahu. Sehingga pengujian itu kan sebagai orang awam tidak di laboratorium, tapi dilakukan di tempat yang disebut sebagai pengujian lapangan. Pengujian ini nanti akan kita kerjakan di sesi berikutnya. Pekerjaan yang paling sederhana menguji semen kita sebagai pengguna. Oke, terjawab? Ya. Boleh ya?
Nah, sekian dulu pembelajaran material bahan dengan putih. Hari ini kita belajar tentang proses terbentuknya semen. Ada mulai dari persiapan bahan sampai pengemasan, belajar tentang jenis-jenis semen, tentang asal-usul semen. Akan kita sambung di pertemuan berikutnya, kita belajar tentang pengujian semen. Sekian pelajaran dengan putih, selalu semangat, gunakan waktu untuk meningkatkan kompetensi kalian. Selamat pagi.